sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur,
kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami, dan kami siap Tuhan untuk bersorak buat Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu, memenjamah-Mu Tuhan saat ini. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Saya undang bangkit berdiri. Oleh karena darah anak domba kita diselamatkan, kita diberikan kekuatan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan.
saat ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bapak, kami percaya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami Tuhan pada Engkau Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh memberkati Tuhan lewat pujian kami. Dan Engkau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan saat ini. Dan biar Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu saat ini Tuhan. Ajar kami selalu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami terus berserah dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajar segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu.
bukan sekedar nyanyian yang kami naikkan kepadamu Bapa, tetapi inilah doa kami kepadamu Tuhan. Beri kami kemampuan di dalam hidup ini untuk kami mengerti rencana dan kehendak-Mu. Beri kami kemampuan di dalam hidup ini untuk kami menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau mempunyai rencana yang baik terhadap kami. Engkau mempunyai rencana yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mau berjalan sendiri, keluar dari rencana-Mu Tuhan. Kegagalan dan kegagalan kami alami. Tetapi Tuhan kami percaya, pagi hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Tolong kepada kami Tuhan, Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, menguasai pikiran hati kami Bapa. Urapan-Mu yang Kau curahkan kepada kami semua, baik kepada hamba maupun kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami siang hari ini sama-sama dipuaskan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita sudah masuk di dalam bulan Juli tanpa terasa. Ya saudara, waktu begitu cepat berlalu, tapi buat kita sebagai orang yang percaya, hal seperti ini tidak membuat kita terkejut atau kaget, karena kita tahu waktunya semakin dipersingkat. Waktu apa yang semakin dipersingkat? Bukan waktu pandemi ini, bukan. Bukan waktu kita bekerja, bukan. Bukan waktu yang lain-lain, bukan. Tetapi firman Tuhan berkata tentang waktunya adalah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab itu kita perlu senantiasa dekat dengan Tuhan, mengerti rencana dan kehendak-Nya, karena Tuhan mau supaya kita semua diselamatkan, Tuhan mau supaya kita semua masuk dalam surga, Tuhan mau supaya kita semua nanti bersama-sama akan memuji Dia di dalam surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, ya kita tahu semua bahwa di tanah air kita kemarin hari Jumat yang lalu, saudara-saudara kita habis merayakan Hari Raya Kurban. Dan kita tahu apa yang mereka lakukan berkaitan dengan Hari Raya Kurban ini. Saudara yang kekasih, sehingga sampai kemarin kita melihat masih ada yang merayakan. Ya saya sendiri kurang mengerti, karena sebelumnya ada hari Kamisnya sudah ada yang sholat Idul Adha, hari Jumatnya mayoritas, tapi kemarin juga masih ada seperti itu. Nah itu perhitungan mereka, karena mereka punya perhitungan masing-masing. Kita nggak pedulikan itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa semuanya melakukan hal yang sama. Apa itu? Menyembelih domba, katakanlah begitu ya. Ada domba, ada sapi, ada lembu. Ya, saya dikirim WA gambar onta yang dipotong, saudara. Ketika mau dipotong itu rupanya belum mati betul di si onta ini. Tahu-tahu kepala yang motong itu digigit sama ontanya ini ya. Dan begitulah kira-kira. Nah berkaitan dengan hal itu kita mau belajar. Karena kita di dalam Alkitab kita pun ada cerita semacam itu. Kalau toh tidak sama dengan cerita yang di sana, yaitu menurut yang di sana. Tapi menurut Alkitab kita, yang kita imanilah. Menurut Alkitab kita, yang kita teladani. Dan kita akan buka bersama-sama di dalam sebelumnya di dalam Injil, di dalam surat Yakobus. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ya. Saudara bisa lihat di dalam tayangan yang ada di atas ini ya. Ayat yang ke-21 kita baca ayat ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Saya ulangi. Bukankah Abraham? Siapa Abraham? Kita tahu semua siapa yang namanya Abraham ya, yaitu bapak orang percaya. Saudara, dikatakan bapak kita, bapak saudara dan saya, karena kita adalah sebagai orang yang percaya. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah.
Saudara-saudara, kita mau bertanya dari ayat ini. Kalau Abraham itu dibenarkan, perbuatan-perbuatannya yang mana? Kita sudah tahu jawabnya. Waktu ia mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Saudara, tapi kita bertanya lebih jauh lagi. Bagaimana dan mengapa Abraham ini dibenarkan? Apa yang mau kita pelajari dari Alkitab? Karena ternyata kalau kita melihat hal seperti ini, banyak orang yang melakukan persembahan, banyak orang yang memotong kurban, katakanlah seperti itu. Apakah semua diterima? Saudara yang dalam Tuhan, ini yang mau kita pelajari. Nah, saudara, kalau kita berbicara mengenai ayat yang ini, kita tahu bahwa ayat ini ada dua hal yang kita lihat di dalamnya ya. Ya. Saudara lihat di sini ya. Di sini ada dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Stressingnya di mana? Saudara, stressingnya adalah kata-kata perbuatan dan kata-kata dibenarkan. Kalau saudara perhatikan, apa sih yang dimaksud dengan perbuatan itu? Nah, saya mengambilnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkata demikian. Yang namanya perbuatan adalah segala sesuatu yang diperbuat, yang saya perbuat, yang saudara perbuat, yang kita perbuatan. Artinya juga tindakan, artinya juga tingkah laku atau kelakuan. Saudara, kemudian yang dimaksud benar itu yang seperti apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dikatakan benar adalah sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Benar itu artinya betul, tidak salah. Nah, dikaitkan dengan perbuatan yang dibenarkan, yang dilakukan oleh Abraham itu seperti apa? Saudara yang dalam Tuhan, kok nggak mau jalan nih? Ya, oke, tolong dari sana aja ya. Rupanya masih belum biasa pakai seperti ini. Ya, saudara, jadi kita melihat bahwa di sini persembahan adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada pribadi yang kita hormati. Itu kalau kita berbicara persembahan. Jadi yang namanya persembahan segala sesuatu apa saja yang kita berikan kepada pribadi. Pribadi itu siapa saja yang kita hormati, termasuk kepada Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, jadi kalau berbicara mengenai persembahan ini, di dalamnya ada objek yang kita berikan, tapi di dalamnya juga yang dinilai adalah tindakannya, tingkah lakunya, kelakuannya seperti itu. Supaya dikatakan benar bagaimana? Supaya dikatakan benar, maka yang namanya perbuatan kita yang tadi, tindakan kita, tingkah laku kita itu harus sesuai sebagaimana seharusnya. Benar atau tidak, benar atau salah, menurut siapa? Menurut orang yang kita beri. Nah, kalau kita memberi kepada Tuhan, maka pandangan benar atau tidaknya itu bukan menurut kita. Kita bisa mengatakan, menurut saya ini bagus loh Tuhan, menurut saya ini benar loh Tuhan. Tapi Tuhan bisa berkata tidak, yang seperti itu salah. Saudara yang dalam Tuhan, kalau begitu yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Yang seperti apa? Saudara yang dalam Tuhan, ini yang mau kita dalami di dalam Alkitab melalui peristiwa perbuatan-perbuatan Abraham yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai iman, karena ada yang berkata, iyalah karena dia kan bapak orang percaya, namanya juga bapak orang beriman, berarti dia beriman betul, tidak salah. Tetapi apa yang dimaksud dengan iman? Kita tahu, Ibrani 11 ayat 1 ada, saya tidak mengatakan itu definisi iman, karena definisi iman sedikit lebih dalam, tapi itu pengertian iman ada di sana. Ya, jadi definisi dengan pengertian itu tidak sama ya. Di dalam definisi ada pengertian, tapi pengertian tidak identik dengan definisi. Ini perlu saudara mengerti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita melihat di dalam hal ini, kalau kita lihat yang saya tulis di situ di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14, coba diklik dulu sebelum sesudah ini.
sebelumnya. Ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 14 dikatakan begini. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Itu ayat 14. Ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat yang ke-20. Jadi 14, 17, 20 itu berkaitan dengan iman dan perbuatan, saudara. Ayat yang ke-20. Hai manusia yang hebat, yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari ayat-ayat ini kita mengerti. Mengapa Yakobus berkata apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dengan kata lain, satu pengertian yang kita peroleh, iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Contoh, saya tadinya coba pakai ini, tapi karena saya nggak bisa, jadi saya letakkan di sini. Walaupun saya bawa ini, saya berkata ini tidak ada gunanya. Kira-kira seperti itu ya. Akibatnya apa? Disingkirkan dia, nggak dipakai. Itu artinya tidak ada gunanya. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian dikatakan juga bahwa demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tolong jangan diangkat dulu. Jangan diangkat dulu. Ya, di situ ya. Nah, saudara lihat di sini saya sengaja gambar kuburan di sini. Kenapa? Kuburan itu melambangkan orang yang sudah mati. Saudara tahu apa yang bisa dikerjakan orang mati? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Dengan kalian sudah mati, ya sudah, selesailah semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi artinya apa? Enggak punya dampak. Ada orang yang bilang, orang mati itu nakut-nakutin, siapa bilang? Orang sudah mati itu enggak bisa nakut-nakutin, saudara. Oh, kalau belum 40 hari dia masih suka datang ke rumah. Kata siapa? Mari kita buktikan, bisa dibuktikan itu. Itu kan katanya. Tidak ada yang bisa membuktikan betul bahwa si A itu setelah sekian hari baru pergi dari rumah. Tapi kalau masih belum 40 hari masih suka datang. Jadi disiapinlah kopinya, disiapinlah makanannya yang paling dia sukai. Siapa yang bilang? Siapa yang makan itu? Coba kita tungguin. Nggak ada yang makan ya. Saudara yang dalam Tuhan, ini sesuatu yang harus kita mengerti. Itu artinya tidak ada, pada hakikatnya itu adalah mati. Tidak ada dampaknya. Artinya seperti itu. Kalau yang tadi kita lihat ada gambar tong kosong. Saudara, kalau kita bicara tong kosong nyaring bunyinya kan gitu ya. Dengan kata lain orang tuh nggak suka dengan tong yang kosong. Karena tong kosong itu nggak ada isinya, kira-kira gitu. Ya kalau isinya minyak, berharga nggak tong ini? Berharga. Tapi karena nggak ada isinya dia nggak berharga. Paling harga tongnya aja, kira-kira gitu. Kalau isinya beras, berharga banget. Kalau isinya pakaian, berharga dia. Kalau kosong nggak berharga. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga kalau dikatakan iman seseorang itu kosong, tidak ada harganya. Artinya seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, saya ambil contoh, orang memang tidak suka dengan kata-kata kosong. Ambil contoh ya, misalnya kalau saya berkata dompet saya kosong, ini punya akibat. Akibatnya apa? Tabungan saya kosong. Kalau tabungan saya kosong, dengan kata lain saya nggak punya duit toh, artinya begitu ya. Karena dompetnya kosong, tabungannya kosong, nggak punya duit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Perut saya kosong. Kenapa? Tempat nasinya kosong, gentong berasnya kosong, semuanya serba kosong. Kalau sudah seperti itu, kalau perut sudah kosong, apa akibatnya? Kelaparan. Kalau sudah itu, meot. Seperti gambar tadi. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang terjadi. Kalau iman kita tanpa perbuatan, artinya tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada kemampuannya.
Sehingga iman yang seperti ini adalah iman yang sia-sia. Saudara dan saya tidak boleh punya iman seperti ini. Iman harus disertai dengan perbuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Oke, tolong diklik. Sekarang kita lihat Abraham, mengapa dia dibenarkan? Karena dia memberi atas dasar iman kepada Tuhan. Abraham memberikan persembahannya atas dasar iman. Waktu saudara memberikan persembahan, persepuluhan di kotak itu, saudara tidak beri sama gereja, tidak. Saudara tidak beri kepada saya, tidak. Saudara harus punya iman. Saudara memberinya kepada Tuhan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab itu jangan main-main. Saya katakan jangan main-main karena ini berbahaya, ya. Jadi jangan main-main. Kalau saudara bilang persepuluhan, ya betul-betul itu sepersepuluh dari persembahanmu. Kalau saudara memberikan persembahan, iya itu betul-betul seperti itu. Tapi jangan main-main. Jangan artinya, aduh saya nggak punya kolektor, ya saya masukin aja lah. Amplopnya ambil, masukin amplop kosong masuk. Itu main-main. Saudara tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Tapi ada mata yang melihat hal seperti itu. Itu saudara melecehkan Tuhan kalau itu dilakukan. Itu saudara mengutuki diri sendiri dengan perbuatanmu. Saudara hati-hati di dalam hal ini. Jangan coba main-main dengan Tuhan. Kalau nggak punya ya sudah. Jangan. Karena kalau kita memberi harus memberi dengan iman. Tentu saja ada yang lain dasarnya. Nah kita lihat yang lain. Klik, coba diklik. Kemudian saudara yang dalam Tuhan, waktu Abraham memberi, dia memberikan yang terbaik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia tidak memberikan yang tidak baik, tetapi dia memberikan yang tidak baik. Artinya memberikan yang terbaik itu apa? Pemberian itu tidak rusak, pemberian itu tidak cacat. Saudara yang dalam Tuhan, saya ambil contoh. Kalau saya mau memberikan baju ke Pak Wali Kota, menurut saudara, saya akan berikan kepada Pak Wali Kota itu baju bekas atau baju baru? Baju baru pasti. Pasti baju baru. Kenapa? Karena yang namanya Pak Wali Kota ini orang yang kita hormati. Aneh kalau saya memberikan baju bekas sama dia. Lebih aneh lagi kalau saya kasih baju yang robek sama dia. Kalau kita melakukan itu sama dengan penghinaan kepada wali kota. Ya. Jadi saudara coba berikan yang terbaik. Apa saja di dalam hidup ini kita berikan yang terbaik karena kita memberikan kepada orang yang kita hormati. Siapa dia? Dia lebih tinggi dari wali kota. Dia lebih besar dari seorang presiden. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Yesus Kristus. Saudara yang dalam Tuhan, jadi seperti itulah yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian memberikan yang terbaik itu artinya apa? Bermutu. Ada nilainya. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa persembahannya Abraham dikatakan bermutu atau tertinggi? Ada nilainya. Saudara, nilainya yang Abraham berikan menjadi tertinggi karena dia mempersembahkan anaknya Ishak karena anak tunggal. Saudara bisa saudara bayangkan ya. Ini saya nggak mau mendramatisir bagaimana perasaan Abraham ketika Abraham mau mempersembahkan korban ini. Saya tidak mau mendramatisir. Tetapi kalau kita perhatikan ternyata kalau memang ayatnya tidak saya baca ya tadi ya, walaupun saya tulis, kita bisa baca di dalam Kejadian 22 bisa di sana. Saudara, di dalam ayat-ayat yang pasal 22 itu tidak kita temukan Abraham merasa susah hatinya, Abraham coba berdialog dengan Allah, Abraham coba menawar kepada Allah untuk memberikan persembahan yang lain, sama seperti waktu dia menawar kepada waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan seperti itu ya. Tidak, dia tidak. Padahal yang namanya Ishak itu cuma anak satu-satunya, anak penantian. Kenapa ditunggu sekian lama? Kalau nunggu anak 1, 2, 3, 4 belum apa-apa. Adik saya baru istrinya hamil itu setelah 9 tahun menikah. Belum apa-apa dibandingkan dengan
Abraham. Abraham menantikan janji Allah 25 tahun, bayangin saudara. Jadi kalau dia mempersembahkan Ishak, ini bukan persembahan yang mutunya biasa-biasa saja, bukan. Kalau anaknya ada 5, dia berikan misalnya salah satu dari anaknya, gak ada masalah. Kalau sampai seperti itu, artinya bukan persembahan yang terbaik. Tetapi persembahan yang terbaik setelah dia berikan anaknya ini, dia jadi gak punya anak. Kira-kira kan begitu. Logikanya kan seperti itu. Tetapi dia tetap melakukan. Kenapa? Saudara, dia tetap melakukan. Kenapa? Karena dia tahu yang dia beri itu adalah Allahnya, orang yang dia hormati, orang yang dia kasihi. Jadi walaupun seperti itu, dia tetap memberikannya. Nanti kita lihat ayat yang lain ya. Sekarang yang ketiga adalah ada persiapan yang baik. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, Abraham tidak asal memberi, tidak. Waktu dia dengar perintah Tuhan, pasti hatinya remuk, hatinya sedih, hatinya susah. Kira-kira saya pernah tanya di kuliahan, ya. Saya tanya sama dosen saya, kira-kira Abraham ngomong nggak sama istrinya kalau anaknya mau dipersembahkan? Ngomong nggak? Ayo, yang namanya Sarah ini galak nggak? Ya saudara punya penilaian sendiri deh ya. Jadi kira-kira Abraham ngomong nggak? Ya ada yang bilang ngomong, ada yang bilang enggak. Ya itu nggak ada ceritanya di dalam Alkitab. Ya. Tetapi saya secara manusia, saya pikir seorang ibu yang mengizinkan anaknya untuk disembelih, itu ibu yang ya udah nggak tahu lagi itu ibu yang seperti apa. Ibu yang seperti apa? Pasti tidak diizinkan. Kalau toh dia ngomong, Sarah, besok anak kita mau saya bawa ke Gunung Moria, mau saya sembelih di sana untuk korban bakaran kepada Tuhan. Boleh enggak? Kalau Sarah bilang, oh buat Tuhan, boleh. Saya kira, aduh ibu yang seperti apa ya seperti ini? Minimal dia berdialog dulu dengan Tuhan. Dan saya kira, saya nggak berkatakan Abraham ngomong atau tidak ya. Tapi kalau sampai seperti itu saudara bisa menafsirkan sendiri lah. Sarah itu orangnya seperti apa. Sedangkan menanti janji Tuhan, dia nggak sabar. Dia bilang sama Abraham, Abraham lama banget nih. Udah kamu sama pembantuku aja ini. Si Hagar nih supaya cepat punya anak. Ya kan dia sudah nggak sabar. Apalagi Tuhan sudah kasih anak yang lahir dari rahimnya disembelih sama bapaknya sendiri. Wow, itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Saudara, sehingga di dalam hal ini kita melihat bahwa ada persiapan yang baik. Persiapannya bukan berarti dia minta izin dulu sama Sarah untuk seperti itu, tidak. Tapi kalau saudara lihat di dalam ayat yang dari Kejadian 2 ya, coba kita buka ayat Kejadian 22 ayat yang ketiga. Itu berkata begini, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pagi-pagi dia bangun, dia persiapkan pelana keledainya, dia panggil 2 orang bujangnya, mari. Itu berarti dia melakukan persiapan. Dia siapkan pisau yang tajam. Dia asah itu. Semuanya dia persiapkan. Saudara yang sedang Tuhan, dengan kata lain, kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu harus kita persiapkan dengan baik. Saya ambil contoh. Saudara mau memberikan kolekte persembahan kepada Tuhan. Tolong persiapkan dengan baik dari rumah. Saudara sudah berpikir, saya mau berikan kepada Tuhan begini. Ya makanya ada beberapa orang yang nggak mau pakai amplop dari gereja, amplop sendiri. Oke silakan, gak ada masalah. Mau pakai amplop di sini juga gak ada masalah. Yang penting persiapkan. Jangan buru-buru datang ke gereja, sampai di gereja cari warung dulu. Ngapain? Tukar duit.
ngasih Tuhan pakai uang kecil aja kira-kira. Bukan saya mengatakan Tuhan gak mau terima, bukan saudara. Tapi berilah yang terbaik dan tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Persiapkan semuanya dari rumah. Satu contoh. Contoh yang lain. Kenapa saya minta hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, waktu mau berkhotbah, persiapkan dengan baik. Persiapkan dengan baik khotbah itu. Kenapa? Karena kita berkhotbah ini bukan berarti kita ngomong sama orang, enggak. Kita menyampaikan firman. Kita itu menyampaikan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini dahsyat loh. Jadi jangan asal-asalan. Oh, baca buku, cari semua informasi. Oh, kemudian olah itu di dalam pikiran, baru sampaikan. Di samping minta pimpinan Roh Kudus. Dan saudara, menurut saya loh, saudara lihat sekarang hamba-hamba Tuhan di sini khotbahnya bagaimana? Ya, saya bandingkan dengan kalau kita mengundang dari luar. Bagaimana? Ya, kenapa? Ada persiapan. Begitu juga dengan pemain musik WL Singers. Juga harus ada persiapan, nggak bisa dadakan. Nggak bisa. Saudara pikir, pokoknya asal aja lah. Oh, ini kan, apalagi seperti minggu yang lalu. Itu menurut saya kurang baik ya. Kita berbuat buat Tuhan loh. Jadi betul, saya nggak tahu saudara-saudara nggak latihan kenapa, saya nggak tahu. Tapi kalau toh mau latihan jangan mengganggu ibadah ya. Kenapa? Kan kita udah sepakat nih 10 menit sebelum ibadah, kalau sudah ada yang datang cobalah berdoalah supaya ibadah kita ini menjadi ibadah yang betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Kan gitu ya. Jadi kalau masih ada yang taneng nong ada yang ganggu yang sedang bersatu dengan Tuhan. Jadi perlu persiapan loh. Jangan asal-asalan ya. Saudara hati-hati ini. Kalau nanti kita asal-asalan kepada Tuhan, Tuhan juga asal-asalan kepada kita. Waduh, lebih kacau lagi saudara. Semua yang kita kerjakan asal-asalan. Saudara mau nggak jadi orang asal hidup? Hidup sih, tapi asal hidup. Orang yang di kolong jembatan itu hidup enggak? Hidup. Pengemis hidup enggak? Hidup. Tapi dia asal hidup, jadinya seperti itu. Mau enggak jadi seperti itu? Enggak kan? Jadi jangan saudara. Tapi kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, yang selanjutnya, rela berkorban. Saudara, di sini ada pengorbanan, ya. Pengorbanan. Kenapa saya katakan pengorbanan? Karena Abraham memberinya dengan ikhlas. Oh, dia sadar yang minta ini Tuhanku, Allahku. Ya sudahlah, aku berikan dengan ikhlas. Oh, dia rela. Dan seperti itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita kalau kita memberi kepada Tuhan. Itu konsekuensi dari memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik pasti hubungannya dengan rela berkorban. Itu pasti seperti itu. Saudara yang di dalam Tuhan, sehingga saya sengaja gambar di situ, gambar pada waktu Abraham dengan Ishak masih kecil, jadi ya, masih remaja itu, kemudian di atas bukit ikhlas. Ternyata Ishak juga ikhlas. Mau diikat, dia nggak bilang sama bapaknya, mau apa Pak? Mau bunuh aku? Oh, dia harus lari. Enggak. Saudara, ada kesempatan enggak buat Abraham merubah keputusannya? Ada, karena firman Tuhan berkata bahwa perjalanan dari rumahnya menuju ke Gunung Moria itu 3 hari. Jadi ada kesempatan buat dia mengubah. Kira-kira peperangan nggak ada di dalam hatinya? Peperangan, walaupun dia sudah niat mau mempersembahkan Isa. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini kita perlu belajar sungguh-sungguh. Kalau saudara lihat di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, ayat yang pentingnya di ayat 19. Ayat itu berkata begini, andai kata toh Ishak itu mati, Abraham percaya bahwa
Tuhan bisa membangkitkan orang yang mati. Dengan kata lain, Tuhan bisa ganti kok. Kira-kira gitu. Tuhan bisa menggantikan, Tuhan bisa memberi Ishak yang lain, banyak Ishak. Saudara yang dalam Tuhan, jadi disinilah pentingnya rela berkorban. Sebab itu kalau memberi kepada Tuhan, persembahan termasuk kolekte, persembahan persepuluhan apapun juga, waktumu, kepintaranmu apapun juga lakukan dengan pengorbanan. Ya, saudara, itu bukti cinta. Yang terakhir, dikatakan bahwa dia meninggalkan atau melepaskan atau menyingkirkan hal-hal yang menghalangi. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-5 bagian A dari Kejadian 22, Kejadian 22 ayat yang ke-5 saya akan bacakan untuk saudara. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata-kata itu. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, kok kami? Kan Abraham mau mempersembahkan Ishak. Mestinya Abraham berkata, aku akan kembali kepada kamu. Karena Ishaknya udah dipersembahkan. Tapi di sini dia berkata, kami. Satu ya. Yang kedua saudara, kenapa dia berkata kepada pembantu-pembantunya? Dia gak usah ngomong kan bisa, betul. Dia bilang gak usah pembantunya itu tinggal aja di sini, bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa dia bicara seperti itu? Masalahnya saudara, kalau pembantunya ikut melihat Ishak disembelih, itu kira-kira pembantunya akan diam aja enggak? Enggak. Pembantunya akan langsung bilang sama Abraham, Abraham tuanku, ikhtifar. Kan seperti itu ya, kira-kira ya. Saudara, kalau orang Jawa bilang nyebut, ingat Allah, kira-kira gitu. Ini anakmu sendiri, kenapa kau sembelih? Kira-kira gitu. Dengan kata lain, gagal enggak? Pemberian persembahan Abraham kepada Allah terhadap Allah anaknya ini gagal nggak? Kalau sampai itu terjadi gagal. Dengan kata lain dia tinggalkan, dia lepaskan itu semua. Saudara, kalau kita juga mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, apa yang kira-kira menghalangi, lepaskan itu. Oh, saya mau ibadah kepada Tuhan, ada ini, lepaskan itu. Oh, saya mau berdoa, ada yang menghalangi, lepaskan itu. Oh, saya mau melakukan firman Tuhan, ada yang menghalangi, lepaskan itu. Dan kita tahu itu semua akan mendatangkan sesuatu yang dampaknya besar di dalam penghidupan kita. Saudara, sebab itu tidak cukup hanya beriman. Di dalamnya harus ada ketaatan, pengorbanan, kesetiaan, kesabaran, kerelaan, keikhlasan, dan kasih kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Di pagi hari ini kita mau berdoa buat mereka yang membutuhkan dukungan doa dan juga buat mereka yang berulang tahun. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, tolong diangkat tangannya. Ibu Giopni. Ada lagi Ibu Yanlip, Bapak Suharyanto di atas, tidak ada, ya. Baik, kita mau berdoa buat saudara-saudara kita ini, saudara dukung di dalam doa, karena kita tahu bahwa doa adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengalahkan segalanya, mengalahkan kesedihan kita dengan doa. Kelemahan kita dengan doa, kebimbangan kita dengan doa, kekurangan hidup kita dengan doa, termasuk penyakit kita pun dengan doa. Di dalam doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh ada kuasanya. Sebab itu kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita ini. Kita akan mengakhiri ibadah. Kita akan sama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan,
Doa Yabes. Pada akhir ibadah kami datang menghampiri Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai penghabisannya. Kami diberkati Tuhan ketika kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Ketika kami bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya juga Engkau memberkati persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Baik persembahan tatangan maupun persembahan persepuluhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang menyukupi apa yang jadi keperluan hidup kami. Sebab itu Tuhan, berkat-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu tidak akan berhenti Tuhan, tetapi terus ada di dalam kehidupan orang yang percaya kepada-Mu. Karena Engkau melalukan ke hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Engkau melalukan belalang-belalang pelahat yang mencoba mencuri berkat-Mu, yang mencoba melalap berkat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjaga kami, Allah yang memelihara kami. Sebab itu ketika kami pulang tinggalkan tempat ini Bapa, Engkau juga menyertai kami di dalam perjalanan kami. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang butuh dukungan doa, yaitu Bapak Suharyanto. Tolong Tuhan, jamah dia Bapa, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Yanli Tuhan, Engkau juga menjamah dia, Engkau mengerti apa yang keperluan hidupnya. Jadi Engkau yang berkarya di dalam hidupnya ya Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Giokdi Tuhan, Engkau juga menjamah dia, menolong kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau tahu apa yang menjadi rencana mereka, apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Engkau menjawab doa mereka, Engkau menjawab doa anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa. Demikian juga kami berdoa buat yang berulang tahun, yaitu Ibu Giokni, Ibu Siska Yuliana Wati, Bapak Iko Suwondo, Saudara Sulistiandi, Saudara Daniel Juli Hasiluan Sihotang, Saudara Rika Ulina Aritonang. Tuhan, Engkau tolong mereka Bapa.
Walau mereka tidak ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, tapi Engkau tetap menolong mereka. Engkau tetap menyatakan kasih di dalam hidup mereka. Engkau tetap memberkati mereka. Engkau tetap memberikan Tuhan kesehatan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan, tahun depan kami kembali berdoa untuk orang-orang ini. Karena Engkau memberi kemudahan, memberi perpanjangan umur kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Jauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Jauhkan kami dari kecelakaan Tuhan. Jauhkan kami dari hal yang tiada berkenan kepada-Mu. Kami percaya Engkau terus menyertai kami. Penyertaan-Mu itu sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, menyertai, mengurapi, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima